Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabharata. Komisi 1 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah instansi terkait untuk menindaklanjuti berbagai keluhan pejabat pembuat akta tanah terhadap persoalan pertanahan yang dinilai semakin kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Forum RDP menjadi langkah awal untuk mencari titik temu antar instansi yang selawas ini berjalan dengan aturan wan tafsir masing-masing. Komisi 1 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah instansi terkait untuk menindaklanjuti berbagai keluhan pejabat pembuat akta tanah terhadap persoalan pertanahan yang dinilai semakin kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Rapat melibatkan perwakilan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ikatan Notaris Indonesia, Kantor Pertanahan Banjarmasin, Bubuhan Camat wan Lurah Banjarmasin serta instansi teknis lainnya yang kayak di PMPTSP, wan Dinas Dukcapil Banjarmasin. Digelar di ruang utama DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Kamis, 16 Oktober 2025. Karena banyak permasalahan tanah di Kota Banjarmasin itu beberapa kali kita menerima. Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin Aliansa Waitakuni Prima TV usai rapat memadahkan permasalahan pertanahan di lapangan ini kada sekedar persoalan administratif tetapi sudah menyangkut kepemilikan wan hak warga nang sensitif. Menurut Aliansa, forum rapat dengar pendapat menjadi langkah awal untuk mencari titik temu antar instansi dan selawas ini berjalan dengan aturan wan tafsir masing-masing. Kita tuh hasilnya masih belum memuaskan, tapi minimal kita sudah dapat ilmu dari itu. Karena masing-masing ada jawaban tadi kan, termasuk tapal batas, pergantian nama. Contoh tapal batas, misalnya tapal batas orangnya tidak ada. Di BPN Banjarbaru ada aturan, sedangkan di Banjarmasin tidak ada. Nah, jadi kayak apa itu BPN sendiri berbeda kan? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan ke Kementerian ATR BPN kan, itu yang kita perlu tanyakan. Bahwa rumah itu kosong dengan alasan ini ada kan, tapi di BPN Banjarmasin tidak ada. Tadi jawaban BPN kan perlu hati-hati karena masalah tanah ini masalah yang kompleks itu. Nah, itu mungkin pertemuan hari ini, dan harapan kita juga jangan pertemuan ini tidak di sini saja, tapi BPN, Notaris dan PPAT itu bersosialisasi ke kecamatan dan kelurahan supaya apa? Supaya RT masyarakat tahu tuh. Karena masyarakat banyak yang tidak tahu mengurus sertifikat bagaimana, mengganti nama kayak apa, mengganti hak waris kayak apa. Nah, kita sendiri kan kadang-kadang bingung tuh untuk mengurus tanah itu. Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Banjarmasin, Ina Marsina SHMKN, menyatakan dua persoalan utama yang sering dihadapi bubuhan para pejabat pembuat akta tanah di lapangan adalah adanya perbedaan antara wan tafsir antar instansi dalam proses pengurusan sertifikat tanah serta kesulitan teknis dalam penataan batas tanah, terutama dalam proses transisi dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik. Gini juga ya Pak ya. Kalau PPAT? Kenapa? Kalau PPAT kita kan juga harus kehati-hatian karena sebelum kita masuk ke BPN kita dulu yang memverifikasi data. Otomatis harus kita juga hati-hati. Kita inilah gerbangnya kan kayak gitu Pak. Maksudnya awalnya kejepit, kita warga bilang kok balik nama lama kayak gitu kan. Kita mau menjelaskan ya sesuai dengan langkah selanjutnya kira-kira. Kalau sudah ada dengan aturan masing-masing rapat pengurus dulu kan. Mungkin sama pengurus, mungkin nanti kita ketemu sama Pak Kakan yang baru kan, ini baru nih Pak Kantanya ini kan baru nih, mungkin nanti kita akan terus datang ke DPRD ini harapannya apa? DPRD bisa membantu kah? Iya, menjadi aspek enggak, karena selama ini kita kalau cuma menyurat instansi apa segala macam itu agak sulit nggak di jadi minta backing lah dengan DPRD untuk bisa wadah sebenarnya Pak ya, menjadi wadah fasilitas ini menjadi fasilitas gitu loh untuk Kepala Seksi Penetapan Hak wan Pendaftaran Kantor Pertanahan Banjarmasin, Aang Mandayana, menyatakan perbedaan data ngaran tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum administrasi yang berlaku. Terkait pengukuran dan penataan batas tanah, menurut Aang Mandayana, pengukuran ulang akan dilakukan jika ditemukan perubahan spesial atau pergeseran batas lahan. Jadi kalau ada perbedaan nama, kita
arahkan untuk permohonan ganti nama. Ganti nama itu salah satu syaratnya tadi apabila tunduk pada hukum perdata yaitu dengan penetapan pengadilan. Apabila tunduk pada hukum adat berarti ada surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan yang diketahui oleh lurah dan itu disebutkan dalam peraturan Kepala Badan nomor 1 tahun 2010. Namun mungkin ada perbedaan persepsi dari instansi pemerintah yang lain. Terus untuk yang penataan batas, kita juga tidak mengeneralisir bahwa semua harus ditata batas. Maksudnya seperti itu? Jadi penataan batas itu sama dengan pengukuran kembali, Pak, pengukuran ulang terhadap sertifikat telah terbit. Jadi apabila terhadap analisa spasialnya bidang tanah tersebut ada perubahan, jadi sertifikat tahun 80 ternyata sudah ada jalan di depannya yang dulunya kecil sekarang lebar. Nah itu kita sarankan untuk penataan batas dulu karena bidang tanahnya sudah masuk kepada jalan yang telah dibangun, apalagi sudah diperkeras oleh pemerintah kota. Tapi Pak, tadi ada yang dari lurah tadi menyebutkan bahwa jangan sangkut pautkan kelurahan dengan soal tanah batas tadi. Jadi penataan batas itu salah satu syaratnya sama dengan pengukuran itu yaitu persetujuan tetangga berbatasan. Nah di persetujuan batas dan tetangga berbatasan itu ada formulirnya yang menyatakan bahwa ditandatangani tetangga berbatasan dan diketahui oleh lurah sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 16 tahun 2021, Bapak. Jadi kita acuannya kan kepada peraturan perwali. Nah, bagaimana nih singkrannya tuh? Itu tadi hasil dari ininya mungkin bisa ditanyakan ke pimpinan Komisi 1. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan Hadi Rahman menyatakan pentingnya koordinasi antar instansi agar pelayanan publik kada terhambat. Hadi Rahman berharap agar kebijakan Badan Pertanahan Nasional terutama Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan dapat dikaji ulang dan diusulkan revisinya ke tingkat kementerian. Satu tadi kami sampaikan supaya pihak BPN jangan menutup diri dari kantor pertanahan maupun kita untuk bisa menyampaikan ke level kanwil dan dari kanwil bisa menyampaikan ke menteri dan saya minta supaya itu disampaikan ke level menteri untuk dibicarakan karena kan KTR BPN tahun 2010 sekarang 2020. Tidak ada kebijakan yang berlaku seumur hidup. Kebijakan itu bisa direview karena apa? Karena kondisi yang berkembang, karena ada yang tidak sinkron misalnya, karena ada kebutuhan pelayanan yang berkembang. Jadi sampaikan itu, ada permasalahan di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan misalnya, supaya itu kemudian menjadi atensi di level kementerian untuk kemudian dibahas, direview dan disesuaikan dengan masyarakat. Lurah Sungai Baru Jedia Hadis menyatakan ada perdebatan mengenai perbedaan ngaran. Menurut BPN mengacu pada Perda Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 yang di dalamnya menyebut ditandatangani oleh lurah wan camat jika tunduk dengan hukum adat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri 1A kalau tunduk dengan hukum perdata. Hukum perdata dan di Banjarmasin sendiri dan Kalsa itu tidak pernah membentuk hukum adat, artinya dari telaan bagian hukum juga menyebutkan bahwa tidak ada kewenangan lurah itu untuk mendatangani itu. Nah itu yang diperdebatkan. Sedangkan juga kan dari Capil memang kewenangannya lah itu KTP, tapi KTP sendiri itu kan dicek lagi terdahulunya itu seperti apa, historinya. Nah jadi memang perlu adanya kembali menurut saya kesinkronan antara pengadilan, BPN, serta mungkin dari pihak notaris dan Capil. Jadi maksudnya itu kalau misalnya nama itu berbeda, tidak perlu melibatkan maksudnya kelurahan kah maksudnya tadi kalau jadi seharusnya karena tidak punya kewenangan itu. Rapat dengar pendapat yang digagas Komisi 1 DPRD Banjarmasin ini menjadi momentum penting untuk membangun kolaborasi lintas lembaga dalam menata ulang tata kelola pertanahan di daerah.